251 Apakah kamu memiliki bukti? Suara pelayan menarik yang lainnya ke sana. Amanda Mu dibuat sedikit bingung dengan apa yang terjadi di depannya. Melihat semua orang mengitari kakek Mo, Amanda Mu baru mengangkat kakinya dan berlari ke bawah. Gracia Mo mencari asal suara itu dan pergi ke sana. Ayah. Ada apa denganmu, ayah? Dia baru saja berlari menuruni tangga 2 langkah, lalu dia melihat Ricky Mo dan Herman Mo juga bergegas menuju ke sana. Seolah seperti merasakan sesuatu hal yang sama, Ricky Mo mendongak dan melihat ke arahnya. Dia sedikit mengernyit, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tatapan matanya itu sangat dingin. Amanda Mu berjalan ke sana, berlutut di bawah, dan berteriak, "Kakek!" Kakek Mo terjatuh dari tangga yang begitu tinggi, ia mengeluarkan begitu banyak darah, ditambah usianya yang sudah lanjut, tidak ada yang berani sembarangan menyentuhnya. Kakek Mo tidak merespons sama sekali, dia sudah pingsan. Dokter keluarga segera datang, dia memeriksa kakek Mo, lalu beliau dibawa ke mobil dan diantarkan ke rumah sakit. Mereka semua mengikutinya ke rumah sakit. Sebelum pergi, Herman Mo menoleh dan melirik pelayan yang pertama kali menyadari kakek Mo terjatuh, "Kalian juga ikut bersama kami." Untungnya, ada rumah sakit swasta milik perusahaan Mo, dan dapat langsung melakukan operasi untuk kakek Mo. Perkiraan awalnya terjadi perdarahan otak dan beberapa tulang tubuhnya ada yang patah. Kondisinya tidak optimis, sekarang operasi akan segera dilakukan. Perkataan dokter membuat wajah semua orang langsung berubah seketika, suasananya menjadi serius. Pintu ruang operasi ditutup, dan semua orang menunggu di luar. Amanda Mu melirik Ricky Mo yang di sebelahnya, ketika dia melihat ekspresinya terlihat dingin, dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Namun, Ricky Mo tidak berbalik memegang tangannya seperti biasanya, dia juga tidak menoleh untuk menatapnya. Pada saat ini, suara Herman Mo terdengar di koridor yang sunyi. "Siapa yang pertama kali melihat kakek?" Suaranya sangat serius. Ketika Amanda Mu mendengar suaranya dia melihat ke arahnya. "Aku," yang menjawabannya adalah seorang pelayan yang datang bersama mereka. Pelayan itu tampaknya takut kalau Herman Mo akan menyalahkannya, wajahnya sangat tidak enak dilihat, dan suaranya terdengar panik. Dia sepertinya tiba-tiba teringat akan sesuatu. Dia menunjuk ke arah Amanda Mu, "Aku mendengar suara nyonya muda kemudian aku ke sana. Ketika aku ke sana, kakek sudah terjatuh." Ketika Herman Mo mendengar itu, dia menatap Amanda Mu, "Amanda, ayo katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Begitu dia selesai mengatakannya, mata semua orang tertuju ke Amanda Mu. Amanda Mu merasakan ada firasat buruk. Mereka pikir dialah yang mendorong kakek Mo dari tangga. Amanda Mu menenangkan pikirannya dan berkata, "Sebelumnya ada seorang pelayan datang memanggilku, dia mengatakan bahwa kakek memintaku untuk pergi ke kamarnya. Ketika aku ke sana, tidak ada seorang pun di kamarnya, aku mendengar ada suara di tangga, ketika aku ke sana, kakek, dia sudah terjatuh." Ketika Herman Mo mendengar perkataannya, dia bertanya dengan suara dalam, "Pelayan mana yang menyuruhmu ke sana?" Amanda Mu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, waktu itu pelayan itu memanggilku dari luar kamar." Ketika Herman Mo mendengar perkataannya, dia mengerutkan kening, melihat ke Amanda Mu dan hendak mengatakan sesuatu. Ricky Mo yang di samping melangkah maju, dan berdiri di depan Amanda Mu, dia berkata dengan wajah dingin, "Apakah kamu sedang meragukan, bahwa Amanda Mu lah yang mendorong kakek ke bawah?" Herman Mo mendongak dan bertatapan dengan Herman Mo, "Hal seperti ini terjadi pada kakek di rumah, orang-orang yang terkait tentu saja harus ditanyai." Ricky Mo mencibir dengan mengelaknya, "Semua orang dapat melihat bahwa kakek menyukai Amanda Mu. Apa alasannya melakukan itu kepada kakek? Dia tentu saja punya alasan untuk melakukan hal seperti itu." Suara Clarissa Mo tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat ke Clarissa Mo, Peter Si dan yang lainnya berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke arah mereka. Setelah mereka mengetahui bahwa kakek terjatuh dari tangga, mereka langsung bergegas datang. Herman Mo memarahi Clarissa Mo dengan kasar, "Clarissa, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan?" "Tentu saja aku tahu apa yang aku bicarakan." Clarissa Mo berkata, menoleh untuk melihat Amanda Mu, dan mencibir, "Amanda Mu, kamu kesal karena kakek waktu itu mengirim wanita ke villa Kak Ricky, jadi kamu melakukan itu kepada kakek, benar tidak?" Ekspresi wajah Amanda Mu sedikit berubah, dia menatap Clarissa Mo dengan tidak mempercayainya, "Aku tidak melakukannya."
Tidak melakukannya. Senyuman di bibir Clarissa Mo semakin mendalam. Dalam 2 hari terakhir ini, di seluruh keluarga Mo hanya kamu orang asing. Siapa lagi yang mungkin melakukannya selain kamu? Siapa yang tega melakukan itu kepada kakek? Kamu bilang kamu tidak melakukannya. Kak Ricky, apakah kamu mempercayainya? Ketika Amanda Mu mendengar perkataannya, dia langsung gugup. Berdasarkan intuisinya, dia merasa bahwa Ricky Mo akan mempercayainya. Namun, itu hanya intuisi saja. Dia menoleh untuk melihat Ricky Mo. Ricky Mo perlahan menarik tangannya kembali dari tangannya, dan pupil matanya yang hitam seperti tinta menatapnya dalam-dalam. Kamu benar-benar karena hal itu jadi membenci kakek. Terasa ada dengungan di kepala Amanda Mu. Ricky Mo sedang meragukannya. Dia tidak langsung mengatakan bahwa dia mempercayainya, tetapi dia menanyakan pertanyaan itu padanya. Amanda Mu merasakan hawa dingin masuk dari telapak kakinya dan kemudian mengalir ke seluruh anggota tubuhnya. Dia masih seperti sebelumnya, menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya, aku tidak melakukannya. Ricky Mo hanya menatapnya, lalu ia memalingkan tatapannya, dan lanjut bertanya dengan suara dingin, apakah kamu memiliki bukti? Apakah ada orang di sampingmu saat itu? Amanda Mu mundur setengah langkah dan menatap Ricky Mo dengan tatapan mata asing. Ricky Mo, apa maksudmu? Kamu sekarang menuduhku sebagai orang yang mencelakai kakek, jadi kamu mulai menginterogasiku. Tidak terdengar emosi apapun dari suara Ricky Mo, jawab pertanyaanku. Sebelum akhir perkataannya menghilang, Amanda Mu berkata dengan keras, aku tidak mau menjawabnya. Aku tidak mencelakai kakek, mengapa aku harus menerima interogasi darimu? Jika saat ini, orang yang mengajukan pertanyaan kepadanya adalah Herman Mo, Amanda Mu juga tidak akan begitu kesal. Dia tidak menyangka reaksi pertama Ricky Mo ternyata mencurigainya. Herman Mo berdiri, dia menepuk-nepuk pundak Ricky Mo. Ricky, berbicaralah dengan baik-baik. Amanda sedang hamil, dan sekarang kakek masih di ruang operasi. Masalahnya masih belum dapat disimpulkan, siapapun dapat dicurigai, tetapi Amanda adalah istrimu, kamu tidak seharusnya meragukannya seperti itu. Perkataan Herman Mo tampak sangat masuk akal, tetapi setelah diulas 2 kali, itu tampaknya aneh. Tadi, jelas bahwa Herman Mo lah yang pertama kali bertanya siapa yang melihat kakek Mo untuk pertama kalinya, tetapi sekarang dia maju untuk mendamaikan mereka, dan mengatakan bahwa masalah ini belum dapat disimpulkan. Ketika Clarissa Mo mendengar perkataan Herman Mo, dia merasa sangat tidak puas. Paman, masalah kakek pasti ada hubungannya dengan Amanda Mu. Clarissa, jangan berisik, kakek masih di ruang operasi. Ketika dia selesai di operasi, kita baru selesaikan masalah ini, tetapi... Ketika Herman Mo berkata sampai di sana, dia berhenti sejenak. Tatapan matanya menyapu wajah orang-orang yang hadir, dan akhirnya terjatuh ke wajah Amanda Mu. Semua orang tidak boleh pergi tanpa izin dariku. 252 sebuah perangkap yang sengaja dibuat untuk menjebaknya. Tidak dapat pergi tanpa izin, dengan kata lain kebebasan pribadi telah dibatasi. Amanda Mu juga tidak membantah lagi. Dia sekarang sangat mengkhawatirkan kakek Mo. Meskipun kakek Mo sebelumnya mengirim wanita ke Villa Ricky Mo, dan Amanda Mu memang merasa tidak puas dengannya, tetapi sebelumnya kakek sudah pernah mengatakan itu kepadanya, sehingga dia tidak membenci kakek lagi. Selain itu, Ricky Mo pasti juga sangat sedih. Memikirkan Ricky Mo, ekspresi wajah Amanda Mu langsung menjadi dingin. Koridor kembali menjadi tenang seperti sebelumnya. Meskipun Clarissa Mo tidak puas dengan tindakan Herman Mo, tetapi dia tidak berani banyak berbicara. Bagaimanapun, sekarang kakek Mo sedang terbaring di ruang operasi dan keadaannya belum diketahui. Orang yang paling memiliki wewenang berbicara dalam keluarga Mo adalah Herman Mo. Tiba-tiba, pada saat ini Ricky Mo berkata dengan sangat tenang, lapor polisi. Perkataannya menarik perhatian semua orang. Amanda Mu menoleh, dia hanya bisa melihat sisi wajah tampan dan sempurna Ricky Mo dan matanya yang sedikit terkulai. Dia tampak sangat tenang, tetapi aura dingin dari tubuhnya membuktikan suasana hatinya pada saat ini. Kemudian, dia berkata lagi, karena kamu curiga kakek terjatuh dari tangga bukan sebuah kecelakaan, melainkan perbuatan seseorang, jadi lapor polisi saja dan biarkan polisi menyelidikinya sampai jelas. Dia mengatakan itu kepada Herman Mo. Amanda Mu jelas melihat bahwa ekspresi di wajah Herman Mo sedikit terkejut, sepertinya dia sangat terkejut dengan usulan Ricky Mo. Itu membuat Amanda Mu curiga. Jika Herman Mo benar-benar curiga bahwa masalah kakek Mo adalah perbuatan seseorang, lapor polisi seharusnya bisa dianggap prosedur yang normal.
Herman Mo merenung sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu lapor polisi. Herman Mo menyuruh orang untuk lapor polisi, tetapi karena itu adalah hari pertama tahun baru, polisi tidak bisa datang begitu cepat, polisi hanya menyuruh mereka untuk melindungi tempat kejadian. Dan Amanda Mu serta rombongan lainnya terus menunggu kakek Mo di rumah sakit. Amanda Mu tadi baru saja bangun dan tidak keburu untuk makan, dia langsung ikut datang ke rumah sakit. Pada saat ini dia duduk dan menunggu operasi kakek Mo berakhir, dia sudah sedikit lapar. Namun, dalam situasi seperti ini, bahkan jika dia sedikit lapar, dia juga hanya bisa menahannya. Operasi yang dilakukan kakek Mo tidak akan selesai dalam waktu singkat, Amanda Mu juga tidak tahu berapa lama dia harus bertahan. Tiba-tiba, Donnie muncul di koridor dengan membawa orang. Dia berjalan lurus ke arah Ricky Mo, dan ketika dia melewati Herman Mo, dia sedikit mengangguk sebagai isyarat menyapanya. Donnie berdiri di depan Ricky Mo, Tuan Muda. Ricky Mo melirik Amanda Mu dan berkata kepada Donnie, bawa Nyonya Muda pulang. Amanda Mu langsung menoleh dan melihat Ricky Mo. Kenapa mau membawanya pulang? Aku mau di sini untuk menunggu kakek siuman. Jika kakek Mo siuman, dia mungkin bisa menghilangkan kecurigaan mereka kepadanya. Hampir langsung, Ricky Mo berkata dengan suara dingin, kamu di sini aku melihatnya menyebalkan. Ricky Mo. Jangan pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu adalah Nyonya Muda, kamu masih dicurigai sebagai orang yang mendorong kakek ke bawah. Aku menyuruh Donnie mengantarmu pulang ke rumah lama adalah untuk bisa mengawasimu dan tidak membiarkanmu melarikan diri. Amanda Mu hampir tidak percaya bahwa perkataan itu diucapkan oleh Ricky Mo. Tetapi nada bicara Ricky Mo sangat dingin, itu bukan seperti nada bercanda sedikitpun. Dia bahkan tidak banyak melihat Amanda Mu, dia langsung memerintahkan Donnie, Donnie, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Antarkan Nyonya Muda pulang ke rumah lama dan awasi dia baik-baik. Nyonya Muda, silahkan. Donnie berjalan mendekati Amanda Mu dan sedikit mengangguk dengan hormat. Wajah Amanda Mu memucat, dia menatap Ricky Mo dengan mendalam, lalu mengikuti Donnie pergi. Dia tidak pernah menyangka dia akan dicurigai oleh orang-orang keluarga Mo, dan alasan dia dicurigai sangat tidak masuk akal. Bahkan Ricky Mo pun berkata begitu, jika dia tetap tinggal di sana juga tidak ada gunanya. Ketika dia meninggalkan rumah sakit, Donnie membawa Amanda Mu masuk ke mobil. Donnie menyetir sambil berkata, Nyonya Muda, makanan di kotak kursi belakang, Tuan Muda memintaku untuk membawakannya untukmu. Amanda Mu sedikit tertegun, dia melirik posisi di sampingnya, dan dia melihat sebuah kotak dengan logo Jade Imperial, sangat jelas, Donnie membawanya dari Jade Imperial. Kapan Ricky Mo menelponmu? Setelah tiba di rumah sakit, dia berdiri di samping Ricky Mo, dia tidak melihat Ricky Mo menelpon. Donnie berpikir sejenak dan berkata, 1 jam yang lalu. Amanda Mu mengingat kembali, 1 jam yang lalu, kira-kira ketika dia masih di rumah lama keluarga Mo. Apakah reaksi Ricky Mo sebelumnya benar-benar hanya berpura-pura saja? Suara Amanda Mu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dia waktu itu menelponmu, memberitahumu dengan jelas, untuk menyuruhmu membawa makanan ke rumah sakit dan menjemputku. Donnie menjelaskannya, bukan, aku tahu jelas selera Tuan Muda, makanan yang dia minta untuk aku bawakan semuanya bukan makanan yang dia sukai. Ricky Mo memerintahkannya untuk membawa makanan itu dan membiarkannya menjemput Amanda Mu, itu tentu saja sengaja dibawakan untuk Amanda Mu. Kegembiraan di wajah Amanda Mu memudar seketika, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membuka kotak itu dan menyadari bahwa semuanya adalah makanan favoritnya, tetapi dia tidak nafsu makan. Namun, bahkan jika dia tidak mau makan, tetapi bayi di perutnya harus makan. Dia masih tidak percaya bahwa Ricky Mo akan meragukannya hanya karena perkataan Herman Mo dan Clarissa Mo. Selain itu akhir-akhir ini hubungannya dan kakek Mo sangat baik, dia tidak memiliki motivasi untuk mencelakai kakek Mo sedikitpun. Tadi dia mengatakan perkataan itu di rumah sakit, pasti ada alasan lain. Memikirkan hal itu, Amanda Mu merasa jauh lebih baik. Donnie menyetir sambil mengawasi Amanda Mu dari kaca spion. Melihatnya mulai makan, Donnie merasa lega. Sebenarnya, dia belum mengerti apa yang terjadi, pada saat itu, Ricky Mo menelponnya, selain memerintahkannya untuk membawakan makanan dan menjemput Amanda Mu, dia tidak menyebutkan hal lain. Tadi di rumah sakit, nada bicara Ricky Mo terhadap Amanda Mu juga membuatnya menyadari bahwa masalahnya tidak sederhana dan membuatnya sedikit menebak sesuatu.
Melihat Amandamu hampir selesai makan, dia bertanya, Nyonya muda, bagaimana Tuan muda bisa mengatakan bahwa kamu yang mendorong kakekmu ke bawah? Amandamu menghela napas panjang dan berkata, tidak jelas, tetapi aku tidak mendorongnya. Semua orang di keluargamu pergi ke rumah sakit. Amandamu diantar pulang ke rumah lama oleh Doni, di sepanjang jalan hanya ada pelayan. Dia teringat akan apa yang dikatakan Clarissa Mo sebelumnya. Yang dikatakan Clarissa Mo itu benar, di seluruh keluarga Mo, hanya dia satu-satunya orang asing. Jadi mereka mencurigainya itu tidak salah. Dia tidak langsung pergi ke kamar, melainkan pergi ke tempat kakek Mo terjatuh. Doni mendengarkan perkataan Ricky Mo, dia terus mengawasinya. Polisi sudah datang untuk mengumpulkan bukti, memblokir tempat kejadian dan pergi, tetapi tidak ada sedikit pun informasi yang berguna di tempat kejadian. Amandamu berjalan menaiki tangga seiring dengan tempat kakek Mo terjatuh, dan mengingat adegan itu dengan teliti. Sekarang orang-orang keluarga Mo mencurigainya, itu hanya bisa menjelaskan bahwa itu adalah sebuah perangkap. Sebuah perangkap yang sengaja dibuat untuk menjebaknya. 253 di keluarga Mo tidak ada yang baik, terutama kamu. Dan siapa orang yang membuat perangkap itu? Apa tujuannya? Apakah dia adalah orang keluarga Mo? Jika dia adalah orang keluarga Mo, bagaimana dia bisa menggunakan kakek Mo sebagai umpan, dan membuat Amandamu masuk ke dalam perangkap? Mengapa dia melakukannya di hari pertama tahun baru? Amandamu memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu sambil berjalan ke kamar kakek Mo. 2 hari yang lalu, dia duduk di sofa bersama kakek Mo untuk menonton TV, kakek Mo memintanya dan Ricky Mo untuk tetap rukun. Hanya 1 hari berlalu, kakek Mo sudah terbaring di ruang operasi dengan nyawanya yang masih terancam. Amandamu merasa sedih. Dia berbalik dan berjalan keluar, ayo pergi. Doni masih mengikutinya dari belakang. Dia kembali ke kamar, dan Doni berjaga di luar pintu. Ketika dia hendak menutup pintu, dia menoleh dan berkata, maaf sudah merepotkan. Bagaimanapun, ini adalah hari pertama tahun baru, Ricky Mo masih memanggil Doni untuk keluar. Nyonya muda jangan sungkan, tuan muda itu mempercayaiku jadi dia menyuruhku datang untuk membantunya pada saat seperti ini. Doni sedikit mengangguk, dia masih tetap terlihat tenang dan berwaspada. Amandamu juga tidak banyak bicara lagi, dia tersenyum dan masuk ke kamar. Sampai langit gelap, dia tidak melihat ada yang pulang. Amandamu memegang ponsel dan ingin menelepon Ricky Mo untuk menanyakan situasinya. Meskipun dia merasa bahwa perkataan Ricky Mo sebelumnya kepadanya mungkin bukanlah perkataan dari lubuk hatinya, tetapi dia masih tidak berani untuk menelponnya. Dia tidak ingin mendengar suara dingin Ricky Mo. Dulu ketika dia melewati kehidupannya yang paling buruk di rumah keluargamu, dia juga tidak merasa begitu sedih. Sekarang hanya mendengar Ricky Mo berbicara padanya dengan dingin saja, dia akan merasa sedih. Dia sudah sangat terbiasa dengan Ricky Mo. Tok-tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Amandamu merasa senang, dia pikir Ricky Mo sudah kembali, dia bergegas membuka pintu. Begitu pintu dibuka, ketika Amandamu melihat orang yang datang dengan jelas, kegembiraannya langsung menghilang seketika. Yang berdiri di luar pintu bukan Ricky Mo, melainkan pelayan yang membawakan makanan untuknya. Amandamu bertanya kepada pelayan, tuan muda belum pulang. Pelayan hanya menggelengkan kepalanya, dia meletakkan nampannya, berbalik dan keluar. Ketika dia membuka pintu tadi, dia menyadari bahwa Doni masih berjaga pintu dengan beberapa pengawal. Dia membuka pintu lagi dan bertanya kepada Doni, apakah Ricky Mo ada menelponmu untuk mengatakan sesuatu? Tidak, Doni menunduk, untuk tidak melihat ekspresi Amandamu yang kecewa. Dia akhirnya tidak menelpon Ricky Mo. Dia juga tidak berniat untuk tidur, dia mengambil selimut dan beristirahat di sofa. Dia sedikit tertidur, kemudian dia merasakan ada seseorang berjalan di dalam kamar. Meskipun orang yang berjalan itu telah mencoba meringankan langkah kakinya sebisa mungkin, tetapi Amandamu masih dengan sensitifnya mendengarnya dan dia terbangun dengan sangat waspada. Begitu dia membuka matanya, yang ia lihat adalah Ricky Mo yang bertubuh tinggi dan kekar. Pada saat ini, Ricky Mo sedikit mencondong ke arahnya, dan dia sedikit mengangkat satu tangannya, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Amandamu duduk tegak, kamu sudah pulang. Ricky Mo berdiri tegak dan menatapnya tanpa ekspresi, apakah kamu sudah makan malam? Sudah.
Amandamu mengangguk dengan patuh dan bertanya kepadanya, bagaimana keadaan kakek? Beliau. Dia berhenti bicara ketika dia mengatakan itu. Ekspresi wajah Ricky Mo menjadi dingin, operasi telah selesai, tetapi masih dalam keadaan kritis, mungkin beliau akan siuman setelah 48 jam kemudian, mungkin juga tidak akan pernah siuman lagi. Amandamu langsung mendongak dan menatap Ricky Mo, dia tepat bertatapan dengan matanya yang dingin. Dia menjelaskan dengan sedikit gugup, aku tidak mendorong kakek. Kamar menjadi sunyi. Ricky Mo menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sedang memikirkan keaslian perkataannya. Dia selalu merasa bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Namun, di depan Ricky Mo, dia sudah lama melepaskan baju besinya. Keheningan sementaranya sudah cukup untuk menusuknya dan melukainya. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya membuat Amandamu seperti masuk ke gudang es. Polisi akan menyelidiki masalah ini. Meskipun dia tidak menunjukkan emosi apapun dan masih tetap dingin, tetapi suara Ricky Mo masih tetap enak didengar. Amandamu mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan suara serak, Ricky Mo, aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya, kesempatannya hanya sekali. Dia tidak percaya itu adalah perkataan dari lubuk hati Ricky Mo. Dia mendongak, menatap Ricky Mo dan memutuskan untuk mempercayai hatinya, dia juga percaya pada Ricky Mo. Namun, Ricky Mo mengabaikan kepercayaannya. Dia tersenyum dan mencibir, Amandamu, yang aku katakan adalah perkataan sebenarnya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang baik? Jika kamu benar-benar orang yang baik, kamu tidak akan membiarkan reporter pergi ke pabrik perusahaanmu untuk memotretnya diam-diam dan hampir membuat perusahaanmu bangkrut. Setelah dia selesai mengatakannya, dia menatap Amandamu, seolah-olah memperhatikan reaksinya. Amandamu menggigit bibirnya dengan erat dan menatap Ricky Mo dengan tatapan mata dingin. Ricky Mo tampaknya marah karena responsnya yang tenang. Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat padanya, dan berkata dengan nada bicara yang lebih dingin, terhadap orang-orang keluargamu, kamu juga menggunakan banyak cara untuk berurusan dengan mereka, apalagi kakekku, yang hanya orang tua yang tidak semarga denganmu. Aku bukan wanita seperti sis kamu, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu kepada kakek karena hal Emeline Kin. Sebelum Amandamu selesai mengatakannya, perkataannya dipotong oleh Ricky Mo, sudahlah, kamu jangan memanggilnya kakek, kamu tidak berhak untuk itu. Ricky Mo, Amandamu langsung berdiri dari sofa dan berteriak, apakah otakmu sudah dimakan oleh anjing? Ini jelas-jelas ada seseorang yang ingin menjebakku, kalian semua tidak pergi mencari pembunuh yang sebenarnya, malah menuduhku. Ricky Mo sedikit menyipitkan matanya, ia mengulurkan tangan dan mencubit dagu Amandamu, pupil matanya yang hitam memancarkan aura dingin yang menusuk tulang, dia berkata dengan memperingatkannya, Amandamu, perhatikan kata-katamu, kami semua bermarga Mo, bagaimana mungkin orang-orang keluarga Mo bisa melakukan hal seperti itu? Dagu Amandamu dicubitnya sampai terasa sakit, tetapi dia tidak mengeluarkan suara, dia menatap Ricky Mo dengan dingin, lalu berkata dengan kesal, bagaimana tidak mungkin? Aku pikir orang-orang keluarga Mo kalian tidak ada yang baik, terutama kamu. Wajah Ricky Mo sangat dingin dan menakutkan. Amandamu mulai sedikit takut. Tetapi pada saat ini, dia malah tidak menunjukkan kelemahannya. Kenapa, kamu ingin memukulku? Ayo lakukanlah, lebih baik kamu juga bunuh anakmu, jika kalian ingin menuduhku dan mengirimku ke penjara, tidak perlu menungguku melahirkan, begitu aku divonis, aku bisa langsung masuk ke penjara, dan itu akan membuat kalian bahagia. Amandamu melihat ekspresi Ricky Mo yang terus berubah, dan dia merasa sangat senang. Ricky Mo marah lalu tersenyum, Amandamu, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu. Amandamu mencibir, sikapmu sekarang sangat jelas, sudah yakin bahwa akulah yang telah mendorong kakek, jika kalian mau menuntutku, apa yang bisa aku lakukan selain menyerah? Jika Ricky Mo pun tidak percaya padanya, dan keluarga Mo ingin menuntutnya dan membuatnya masuk penjara, dia benar-benar tidak bisa melawan keluarga Mo. 254 menjadi beberapa berita utama. Setelah Amandamu selesai mengatakannya, dia terus menatap Ricky Mo. Ekspresi Ricky Mo suram dan mengerikan, seperti singa yang marah, dan dia bisa menggigit Amandamu kapan saja. Ketika Amandamu mengatakan itu, nada bicaranya bercampur dengan amarah, tetapi ada juga sedikit ingin menyelidikinya. Dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa Ricky Mo tiba-tiba menjadi sangat tidak masuk akal. Setelah beberapa waktu, ekspresi wajah Ricky Mo sedikit mereda,
dia berkata dengan perlahan, karena kamu juga tahu bahwa kamu tidak bisa melawan keluarga Mo, maka diam dan patuh. Nada bicaranya sangat dingin, kata-katanya jelas, namun terasa dingin. Pupil mata Amanda Mu menyusut, sebelum dia berbicara, Ricky Mo berbicara lagi. Mengenai bayi kita, kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak. Ricky Mo tersenyum sinis, berbalik dan pergi. Amanda Mu duduk di sofa, dan melihat Ricky Mo berjalan keluar. Dia menatap pintu yang tertutup selama setengah detik, kemudian bersandar di belakang, dan terduduk di sofa. Hari ini cukup menegangkan. Dia terduduk di sofa dengan tidak nyaman, Amanda Mu langsung berbaring rata di sofa, hal-hal yang terjadi hari ini muncul di dalam benaknya. Di pagi hari ketika dia setengah sadar, seorang pelayan datang untuk memanggilnya, dia mengatakan bahwa kakek memintanya untuk ke kamarnya. Kemudian dia pergi untuk mencari kakek Mo, dan ternyata, kakek Mo tidak ada di kamar, dia mendengar ada suara dan ia pergi ke tangga, lalu kakek Mo sudah terjatuh dari tangga. Kemudian setelah diantar ke rumah sakit, kakek Mo berada di ruang operasi, dan Herman Mo menanyai pelayan. Pelayan itu mengatakan bahwa setelah dia mendengar suara kakek Mo dia baru keluar dan menyadari kakek Mo sudah terjatuh. Kemudian, Ricky Mo menanyai Herman Mo, Clarissa Mo keluar dan mengatakan alasan Amanda Mo mencelakai kakek. Alasan yang dikatakan Clarissa Mo sangat konyol, bagaimana dia bisa mencelakai kakek karena Emeline Kin. Orang normal tahu alasan itu tidak masuk akal. Namun, Ricky Mo malah mempercayai perkataan Clarissa Mo, sejak dia kembali pada malam hari, setiap kalimat yang ia katakan seperti mencurigai dirinya. Yang lainnya belum mengatakan sesuatu, Ricky Mo langsung mengusulkan untuk meminta polisi menyelidiki masalah ini, bahkan setiap perkataannya semuanya tampak mencurigainya. Itu jelas agak mencurigakan. Ricky Mo sepertinya sengaja menyalahkannya akan masalah itu. Mengapa Ricky Mo melakukan itu? Pada saat ini, berdasarkan kepribadian Ricky Mo, reaksi normalnya seharusnya adalah bukan mengarahkan masalah itu padanya, melainkan pergi mencari tahu kebenarannya bukan. Kecuali Ricky Mo tahu yang sebenarnya dan dia tahu siapa yang melakukannya. Dengan begitu, dia menyalahkan Amanda Mu akan masalah ini, karena dia ada tujuan lain. Amanda Mu merasa seperti dia sudah mengerti, dia mengingatnya kembali, dan ia merasa sepertinya begitu. Dia berpikir lalu tertidur. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia menyadari dirinya ada di tempat tidur. Amanda Mu duduk di tempat tidur dan menyentuh posisi di sampingnya dengan bingung, dia menyadari tidak ada batang hidung Ricky Mo. Seingatnya dia semalam tertidur di sofa. Ricky Mo pernah pulang. Amanda Mu mengenakan pakaiannya dan bangkit dari tempat tidur untuk membuka pintu, dan pengawal masih tetap berjaga di pintu. Donnie tidak ada di sana, pengawal di sana terlihat akrab, dia pernah melihat mereka di villa Ricky Mo sebelumnya. Dia merasa sedikit tenang dan bertanya kepada mereka, apakah Ricky Mo tadi malam pernah pulang? Pengawal menjawabnya dengan jujur, Tuan Muda pernah pulang satu kali di tengah malam, sebelum fajar dia pergi lagi. Apakah dia ada mengatakan sesuatu? Amanda Mu mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Amanda Mu menjilat bibirnya, dan bertanya lagi, apakah kalian tahu bagaimana keadaan kakek Mo? Pengawal menggelengkan kepala. Amanda Mu menutup pintu dan kembali ke kamar. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengambil ponsel dan menelpon Ricky Mo. Namun, dia tidak menemukan ponselnya. Apakah Ricky Mo semalam pulang tengah malam dan mengambil ponselnya? Amanda Mu terpaksa pergi ke pintu untuk mencari pengawal lagi, apakah kamu membawa ponsel? Bolehkan aku meminjam ponselmu sebentar? Pengawal tidak langsung memberikan ponselnya kepada Amanda Mu, ia bertanya, apakah Nyonya Muda ingin menelpon Tuan Muda? Amanda Mu merasa bingung, tetapi dia masih tetap mengangguk dan berkata, iya. Pengawal menelepon Ricky Mo, kemudian menyerahkan ponselnya kepada Amanda Mu, Nyonya Muda. Telepon berdering sebentar kemudian terhubung. Suara Ricky Mo sedikit serak. Ada apa? Nada bicara Ricky Mo sangat dingin, nada bicara Amanda Mu juga sangat dingin, apakah kamu pernah pulang tadi malam? Nada bicara Ricky Mo tampak sedikit tidak sabar, jika ada urusan katakanlah. Bagaimana kabar kakek? Belum siuman. Mana ponselku? Aku tidak tahu. Amanda Mu dari kemarin hingga hari ini menahan amarahnya, dan saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk marah, kentutmu, kamu semalam pulang dan mengambil ponselku bukan?
Tidak menunggu Ricky mau berbicara, Amandamu melanjutkan perkataannya, kamu takut aku melihat sesuatu di ponselku. Atau kamu khawatir aku akan menelpon seseorang. Kalau tidak ada masalah lagi maka sampai di sini dulu. Setelah Ricky mau selesai mengatakannya, dia langsung menutup teleponnya. Amandamu menahan keinginannya untuk menghempaskan ponsel dan mengembalikannya ke pengawal, terima kasih. Kemudian dia kembali ke kamar. Ketika dia masuk ke kamar, dia menendang pintu 2 kali. Ricky mau kamu bajingan. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu lagi. Nyonya muda, saatnya makan. Suara itu terdengar akrab. Aku tidak mau makan, dia sudah kenyang karena kesal dan sedang tidak ingin makan. Kamu tidak mau makan, tetapi kamu harus memikirkan bayi di perutmu. Amandamu mengerutkan kening, pelayan keluargamu mana yang bisa berbicara seperti itu. Setelah beberapa detik, mata Amandamu bercahaya, ia berlari kecil untuk membuka pintu, Lucy. Orang yang datang memang Lucy. Ketika Lucy Sen melihatnya, dia berkata dengan kesal, masih belum mau makan, lihat kamu yang sekarang ini. Masuklah terlebih dahulu. Yang berbicara adalah James Gu berdiri di belakang Lucy Sen. Amandamu juga tahu bahwa depan pintu bukan tempat untuk berbicara. Dia membuka pintu dan membiarkan mereka masuk, lalu menutup pintu. Amandamu makan sambil bertanya, kenapa kamu bisa datang ke sini? Ekspresi wajah Lucy Sen langsung serius, dia mengeluarkan sebuah surat kabar dan menyerahkannya kepada Amandamu, dia memainkan ponselnya sebentar, lalu menyerahkannya kepada Amandamu. Amandamu membalik koran terlebih dahulu. Di sana sebagian besar tertulis tentang masalah kakek Mo. Wartawan menulis sejumlah besar spekulasi dan perkataan yang tidak sopan, dan kalimat terakhir mengarahkan tersangkanya ke Amandamu. Lucy Sen bertanya kepadanya dengan cemas, Amandamu, apakah kamu tidak melihat beritanya? Amandamu melemparkan koran ke samping dan mengambil ponsel Lucy Sen, ponselku hilang. Masalah kakek Mo terjatuh dari tangga tidak akan menimbulkan sensasi seperti itu. Alasan mengapa hal itu sangat sensasional adalah karena orang yang mendorong kakek Mo terjatuh mungkin adalah cucu menantunya. Kebanyakan orang ingin tahu tentang perselisihan semacam ini. Masalah ini sangat panas dan telah menjadi beberapa berita utama. Setelah dicurigai oleh Ricky Mo, Amandamu tidak merasakan apa-apa setelah dia melihat hal-hal ini. Dia hanya mendongak dan bertanya kepada Lucy Sen, apakah kamu percaya bahwa akulah yang mendorong kakek Mo? 255 kamu hanya berpura-pura. Lucy Sen memutar matanya, kamu tidak gila, untuk apa kamu mendorong kakek Mo? Amandamu mengangguk setuju, iya. Perkataan Lucy Sen masuk akal. Amandamu berkata dengan melamun, bahkan kamu pun tahu, aku tidak mungkin mendorong kakek Mo, bagaimana mungkin Ricky Mo mencurigaiku yang mendorongnya? Apa, bos besar mencurigaimu? Ekspresi Lucy Sen sangat terkejut. Amandamu memilih hal penting yang terjadi kemarin dan mengatakannya kepada Lucy Sen. Setelah Lucy Sen selesai mendengarnya, James Gu yang di samping berkata, ada yang ingin menjebakmu. Amandamu menarik napas dalam-dalam, dan suaranya agak sedikit rendah, aku juga berpikir begitu, tetapi aku tidak mengerti mengapa Ricky mau mencurigaiku. James Gu merenung sejenak, dan tidak mengatakan apa-apa. Lucy Sen bertanya, dia seharusnya punya alasannya sendiri. Aku tidak tahu, Amandamu menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian Lucy Sen dan James Gu pergi. Lucy Sen bisa datang ke rumah lama keluarga Mo karena menggunakan alasan James Gu melakukan kunjungan. Selain itu, mereka berdua datang diam-diam untuk melihat Amandamu, jadi mereka tentu saja tidak bisa tinggal lebih lama. Begitu dia pergi, tidak lama kemudian Ricky Mo pulang. Ketika Amandamu melihatnya, tanpa sadar dia merasa senang. Tetapi kemudian dia melihat polisi yang masuk setelah Ricky Mo. Dia berbalik untuk melihat Ricky Mo. Ricky Mo tidak menatapnya, dia menatap polisi, tanyakanlah. Dengan seizin Ricky Mo, polisi mendatangi Amandamu, Nyonya Muda Amanda, kami hari ini datang ke sini untuk mencarimu membuat catatan tentang insiden Tuan Roni kemarin. Polisi melakukan urusan publik, dan Amandamu juga sangat kooperatif, oke. Nama umur. Amandamu, 23 tahun. Setelah tahun baru lewat, dia tahun ini sudah berusia 23 tahun. Sekitar jam 11.20 kemarin pagi, Tuan Roni jatuh dari tangga, waktu itu kamu di mana? Aku di tempat kejadian, di atas tangga. Apa yang kamu lakukan di sana?
Seorang pelayan mengatakan kakek menyuruhku ke sana. Siapa nama pelayan itu? Aku tidak tahu. Polisi mengajukan banyak pertanyaan, dan akhirnya kembali ke titik semula. Amandamu tidak tahu siapa nama pelayan itu, dia tidak punya bukti ketidakhadiran, dan tidak ada yang bisa membuktikan dia tidak bersalah. Polisi berdiri dan berkata dengan sangat sopan, terima kasih atas kerja sama Nyonya Muda Amanda. Amandamu sedikit mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah polisi pergi, di kamar hanya tersisa Amandamu dan Ricky Mo. Setelah kejadian kakek Mo terjadi, Ricky Mo lebih sering menghabiskan waktu tinggal di rumah sakit. Selain pertengkaran yang tajam antara mereka berdua tadi malam, mereka tidak pernah berbicara dengan baik-baik. Pada saat ini, Ricky Mo tiba-tiba berkata, apakah yang kamu katakan itu semuanya adalah fakta? Jika tidak, apakah aku berbohong? Amandamu tersenyum, berdiri, dan berjalan ke depan Ricky Mo, dia menatap matanya dengan seksama, jika aku berbohong, apakah kamu tidak bisa melihatnya? Ricky Mo berkata tanpa ekspresi, semua orang bisa berpura-pura, aku bukan dewa, tentu saja aku bisa salah melihat orang. Ekspresi wajah Amandamu berubah, kemudian ia memulihkannya kembali, terlihat senyuman di matanya, tetapi aku bisa melihat kalau kamu sedang berbohong. Amandamu, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ricky Mo berkata, dan mundur selangkah, ia ingin menjauhkan diri dari Amandamu. Tetapi Amandamu tidak memberinya kesempatan itu. Dia mengulurkan tangan dan membanting Ricky Mo ke sofa. Ricky Mo menatapnya dengan tatapan muram, dia bangkit dan berdiri. Dan Amandamu tampaknya sudah menebaknya sejak awal, ia menekan pundaknya dan menekannya duduk kembali, ia mengangkat kakinya yang ramping, dan duduk di pangkuan Ricky Mo. Mereka dalam pose bertatapan muka. Ekspresi wajah Ricky Mo semakin muram, dia berkata dengan nada bicara yang mengandung peringatan, Amandamu, turun. Tidak. Amandamu tidak hanya tidak turun, tetapi dia juga mengangkat lengannya dan memeluk lehernya dengan erat, dia menatapnya dengan sedikit memiringkan kepalanya, wajahnya yang cantik itu terlihat sedikit percaya diri. Ketika masih di sekolah menengah, dia bergaul dengan Lucy Sen selama lebih dari setahun, dia pernah berkelahi beberapa kali, sebenarnya dia sedikit pemberontak. Tetapi karena bertemu dengan Ricky Mo, seorang master yang kuat, tatapan mata Ricky Mo saja bisa membuatnya menurutinya. Alis Ricky Mo mengerut, seolah-olah dia telah bersabar sampai titik terekstrem. Amandamu tersenyum cerah, dia mendekati Ricky Mo dan menyentuh bibir Ricky Mo, jika kamu memiliki kemampuan, maka dorong aku ke bawah. Jika kamu mendorongku ke bawah, maka aku akan percaya bahwa kamu benar-benar mencurigaiku, kalau tidak. Setelah mengatakannya Amandamu terdiam sejenak, ia menggigit bibir Ricky Mo dengan ringan, dan berkata dengan suara rendah, kamu hanya berpura-pura, kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Wajah Ricky Mo kaku untuk sesaat, dan Amandamu menunjukkan ekspresi gembira. Tetapi pada saat berikutnya, Ricky Mo masih terlihat dingin, sudah cukup. Amandamu menggigit bibirnya dengan erat dan berhenti berbicara, tetapi sepasang lengan rampingnya masih memeluk Ricky Mo dengan erat, ekspresinya keras kepala. Tangan Ricky Mo diletakkan di samping, dia menyipitkan matanya dan menatapnya, jika kamu sekarang tidak sedang hamil, apakah kamu pikir kamu bisa duduk di sini? Amandamu menggigit bibirnya, nada bicaranya keras kepala, bisa, mengapa aku tidak bisa? Begitu dia selesai mengatakannya, dia merasa tubuh Ricky Mo tampak bergetar seketika. Keduanya menempel erat, dia percaya dia tidak salah merasa. Dia terlihat terkejut, dia belum keburu berbicara, dan dia merasakan lehernya sakit lalu matanya menghitam. Sebelum pingsan, gambar terakhir yang dia lihat di depannya adalah mata gelap Ricky Mo yang penuh dengan emosi yang kompleks. Amandamu jatuh dengan lembut ke pelukan Ricky Mo. Ricky Mo memegang kepalanya dan memeluknya. Dia memeluknya dengan satu tangan dan memegangi kepalanya dengan tangan lainnya, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia memanggil ke arah pintu, Donnie. Donnie bergegas masuk dari luar, Tuan Muda. Pergi siapkan mobil, aku ingin mengantar Amandamu pulang. Ya. Setelah Donnie selesai mengatakannya, dia berbalik dan berjalan pergi. Ketika dia berjalan sampai ke pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang. Pria tampan duduk di sofa dengan seorang wanita di pelukannya, mereka berdua berpose intim. Wanita itu pingsan, dan pria itu menundukkan kepalanya, jari-jarinya membelai rambutnya dengan lembut, gerakannya ringan dan berhati-hati.
Adegan itu terasa sangat harmonis dan penuh kasih sayang. Donnie menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan Tuan Muda sangat mencintai Nyonya Muda, bagaimana mungkin dia mencurigai Nyonya Muda? Namun, apa yang sebenarnya yang ingin dilakukan Tuan Muda, Donnie tidak bisa menebaknya. Beberapa tahun terakhir ini, dia telah menyaksikan perjalanan hidup Ricky Mo, dia tahu kesabaran dan kekuatan Ricky Mo, dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, dan dia selalu sangat sadar setiap saat. Namun, dalam masalah ini, Donnie juga merasa sedikit tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Ricky Mo. Selanjutnya 256 putus hubungan.